Kalangan tertentu di dalam masyarakat kita meyakini dan menantikan datangnya Satria Piningit. Satria Piningit yang dinantikan kedatangannya adalah seorang pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dialah yang digadang-gadang akan membawa kejayaan Nusantara. Keyakinan akan munculnya Satria Piningit berkaitan juga dengan kemunculan Ratu Adil. Siapakah sesungguhnya Satria Piningit dan Ratu Adil? Keduanya sama atau berbeda? Bagaimana asal-usulnya? Sudah datang atau belum? Kita akan membahasnya tuntas di sini dengan menggunakan sumber-sumber yang memuat ramalan tentang Satria Piningit dan Ratu Adil. Sumber-sumber itu tidak lain adalah ramalan-ramalan Ki Ronggowarsito, Kitab Musarar Jangka Jayabaya, Serat Darmo Gandul, dan Uga Wangsit Siliwangi. Apakah penantian akan munculnya Ratu Adil dan Satria Piningit hanya sebuah ilusi? Atau memang penantian ini mempunyai dasar rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan? Ikuti terus video ini hingga selesai. Dari berbagai naskah yang memuat nubuat atau ramalan tentang Ratu Adil dan Satria Piningit menunjukkan bahwa keduanya berbeda, namun saling terkait. Ratu Adil adalah sistem, sedangkan Satria Piningit adalah orang yang akan menjalankan sistem itu. Kasanah tentang Ratu Adil dalam literasi kuno yang dapat kita jumpai saat ini tidak merujuk pada person, melainkan pada sebuah sistem, yakni sistem pemerintahan yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan disegani dunia. Nubuat atau ramalan yang secara eksplisit menyebut datangnya Ratu Adil terdapat dalam Uga Wangsit Siliwangi dan dalam syair Ronggowarsito. Ratu Adil dalam Wangsit Siliwangi berbunyi sebagai berikut. Darengikeun zaman bakal ganti deui, tapi engke lamun gunung gede anggeus gitu. Disusulku 7 gunung, kenjelong deui sajajagat. Urang Sunda disarambat, urang Sunda ngahampura, hadeh deui sakabehanana, sanagara sahiji deui. Nusa Jaya, jaya deui sabab ngadek Ratu Adil, Ratu Adil nu sajati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil, Ratu Adil yang sejati. Menurut Wangsit ini, kemunculan zaman Ratu Adil ditandai dengan bencana alam, yakni gunung-gunung berapi meletus. Pada bait-bait sebelum yang kita cuplik tadi digambarkan ada beberapa zaman yang berganti-ganti dengan munculnya berbagai macam pemimpin dan pemerintahan. Namun kehidupan rakyat selalu serba sulit dan kekacauan terjadi di mana-mana. Kemudian muncullah zaman Ratu Adil ini, negara bersatu kembali, Nusantara jaya kembali. Dalam serat Jakalaudang karangan Ki Ronggowarsito yang hidup pada masa penjajahan Belanda, ramalan tentang Ratu Adil kita dapati sebagai berikut ini. Sengkolone maksih nunggal jamanipun ning sajroning madya akhir wiku sapta ngesti Ratu Adil parimarmeng dasih ing kono kersaning manon. Terjemahan tekstual dari syair itu adalah sebagai berikut. Masanya masih satu zaman, di zaman itu pada tengah
menjelang akhir, Pendeta 7 memikirkan Ratu adil dan berbelas kasih kepada rakyat. Disitulah kehendak Tuhan. Ratu dalam pemahaman Jawa tidak spesifik menunjuk pada gender tertentu, melainkan berarti penguasa secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ratu sering juga diterjemahkan sebagai raja atau pemerintah. Pendeta 7 memikirkan ratu bermakna apa? Ini adalah teka-teki. Teka-teki ini aslinya berbunyi Wiku Sabto Ngesti Ratu, yang jika diterjemahkan secara tekstual berbunyi Pendeta 7 memikirkan ratu. Pendeta 7 memikirkan ratu mungkin bisa kita maknai bahwa sang penguasa tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh para pendeta atau orang-orang berilmu. Itu artinya kekuasaan tidak lagi absolut digenggam oleh satu orang, melainkan berdasarkan musyawarah bersama. Teka-teki ini juga dapat kita pecahkan dengan memahami Wiku Sabto Ngesti Ratu sebagai sebuah candra sengkala atau penanda tahun. Wiku bermakna 7, Sabta juga bermakna 7, Esti bermakna 8, dan Ratu bermakna 1. Dari frase Wiku Sabto Ngesti Ratu, kita dapatkan angka 7781. Jika angka itu kita baca dari belakang menjadi 1877 atau tahun 1877 dalam kalender Jawa. Tahun 1877 dalam kalender Jawa jika dikonversi ke dalam kalender Masehi menjadi tahun 1945. Dengan demikian, zaman Ratu Adil telah dimulai pada tahun 1945. Seperti kita ketahui, pada tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jika kita memahami Ratu Adil sebagai sistem pemerintahan, sedangkan teka-teki kemunculannya sudah kita pecahkan, yakni tahun 1945, maka kita tidak bisa berpikir lain tentang Ratu Adil selain menunjuk pada eksistensi NKRI dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945-nya. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi menantikan datangnya Ratu Adil. Ratu Adil sudah datang, yakni NKRI. Yang perlu dinantikan adalah pemimpin yang memimpin sesuai dengan sistem Ratu Adil itu, yaitu yang menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta melaksanakan secara konsekuen Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Wujud konkret dari pemerintahan Ratu Adil adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sebagian kalangan masyarakat meyakini dialah Satria Piningit. Satria Piningit secara harafiah tidak sulit dipahami oleh masyarakat Jawa, sebab kedua kata itu berasal dari bahasa Jawa. Piningit dari kata dasar pingit yang artinya disembunyikan, disimpan, tidak dimunculkan ke publik karena sedang dipersiapkan untuk hal tertentu. Seperti seorang gadis yang dipingit, artinya gadis yang tidak boleh muncul ke publik karena hal tertentu. Misalnya sedang mempersiapkan diri untuk menjalani ritual pernikahan. Gadis pingitan artinya gadis rumahan yang tidak boleh meninggalkan rumah sembarangan. Satria berasal dari kata kesatria. Kesatria adalah salah satu kasta dari 4 kasta yang dikenal dalam tradisi Hindustan, yakni Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana adalah kelompok padri atau rohaniwan atau ulama atau cendekiawan yang menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Kesatria adalah seorang pemimpin yang mendedikasikan dirinya untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam terminologi Islam, padanan kesatria adalah umara.
Waisya adalah masyarakat umum atau rakyat yang merdeka, yakni para pedagang dan petani. Sedangkan Sudra adalah para hamba yang melayani ketiga kasta lainnya. Dengan demikian, kita bisa memahami Satria Piningit adalah seorang pemimpin yang masih dipingit, sedang dipersiapkan, yang belum waktunya keluar untuk muncul ke hadapan publik. Pertanyaan kita adalah, kalau sudah muncul ke publik, apakah namanya masih Satria Piningit? Jika ada seorang pemimpin yang muncul ke publik, kemudian menyatakan diri sebagai Satria Piningit, atau orang-orang menganggap seorang pemimpin yang muncul itu sebagai Satria Piningit, sejatinya hal itu mengandung kontradiksi dari dalam istilahnya sendiri. Terjadi contradictio in terminis, sebab makna yang terkandung di dalam istilah Satria Piningit adalah pemimpin yang masih tersembunyi. Ketika tidak lagi tersembunyi, tentu dia bukanlah Satria Piningit lagi. Mungkin namanya Satrio Katon Moto Cetho Welo Welo. Hehe, jangan dipercaya, yang terakhir tadi hanya bercanda. Lalu apa gunanya ada seorang pemimpin tetapi tidak pernah muncul ke publik? Pemimpin macam apa itu? Ya, pemimpin yang tidak pernah memimpin tentu bukanlah pemimpin. Satrio Piningit bukanlah pemimpin, tetapi calon pemimpin. Calon pemimpin tentu bukanlah pemimpin. Satria Piningit dalam pengertian ini tidak lain adalah kaderisasi atau penggemblengan bagi seorang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang masih dipingit, masih disembunyikan, masih dipersiapkan. Dengan pemahaman seperti ini, Satria Piningit sangat mungkin ada, bahkan mungkin tidak hanya satu, bisa banyak sekali. Namun tampaknya pemahaman yang demikian melenceng dari konteks kultural, historis, dan filosofisnya. Satria Piningit yang dipahami oleh banyak orang adalah seorang pemimpin yang akan muncul untuk mengantarkan bangsa ini mencapai puncak kejayaannya. Kemunculannya ditandai dengan era di mana terjadi banyak hal yang menyusahkan rakyat. Bisa saja itu berupa bencana alam, kekacauan politik, kemiskinan, dan ketidakadilan struktural. Ronggo Warsito menyebut zaman tersebut dengan nama Zaman Edan, senada dengan Wangsit Siliwangi. Sedangkan Jayabaya menyebutnya Zaman Kalabendu. Setelah masa susah dan sulit itu, maka akan muncul Satria Piningit sebagai pemimpin pembebas. Dengan demikian, Satria Piningit bukan menunjuk pada sebuah proses, yakni kaderisasi atau penggemblengan calon pemimpin, melainkan merujuk pada figur tokoh tertentu, yaitu pemimpin yang akan muncul pada masa yang telah ditentukan. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Yang diketahui hanyalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kemunculan Satria Piningit sudah dekat. Celakanya, tanda-tanda itu ternyata sudah ada sejak dahulu dan selalu ada di setiap masa. Sehingga orang-orang dari masa ke masa selalu meyakini bahwa Satria Piningit akan segera muncul. Bencana alam, kelaparan, penyakit, peperangan, dan ketidakadilan sosial maupun penindasan-penindasan struktural lainnya sudah ada sejak dahulu kala hingga hari ini, bahkan mungkin sampai 1000 tahun lagi. Namun, Satria Piningit tidak juga muncul. Entah sampai kapan. Pola kepercayaan seperti ini bukan hanya dikenal dalam masyarakat Jawa. Pola ini adalah pola kepercayaan yang biasa disebut dengan mesianisme. Mesianisme adalah kepercayaan akan datangnya seorang Mesias, seorang juru selamat, seorang pembebas, seorang pemimpin yang mengantarkan kaumnya keluar dari penindasan dan penderitaan. Mesianisme menjadi harapan kolektif sebab mempunyai legitimasi religius, yaitu ramalan atau nubuat yang dinyatakan oleh orang yang dipandang mendapatkan wahyu ilahiyah.
Dasar dari mesianisme adalah ramalan-ramalan atau nubuat-nubuat yang dianggap sebagai wahyu ilahiyah. Mesianisme terdapat di dalam semua agama, baik agama-agama Abrahamik maupun agama-agama non-Abrahamik. Konsep Avatara yang dikenal di dalam Hindu, Buddha, dan Tao adalah sebuah mesianisme. Konsep Avatara yakni dewa yang turun ke dunia dengan mengambil rupa manusia biasa dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kehancuran. Dalam banyak variannya kita jumpai dalam berbagai mitologi dan kepercayaan di banyak kebudayaan. Konsep Avatara ini terlihat jelas di dalam ramalan Jayabaya tentang datangnya seorang pemimpin yang dinanti-nantikan. Ojo gumun, ojo ngungun, yo iku putrane Betara Indra, kang pambayun tur isih kuwasa nundung setan. Jangan heran, jangan bingung, itulah putranya Batara Indra yang sulung dan masih kuasa mengusir setan. Dari petikan ini digambarkan bahwa pemimpin yang dinantikan, kita sebut saja dengan Satria Piningit, ternyata bukanlah manusia biasa, melainkan putra sulung Batara Indra. Batara Indra adalah seorang dewa. Batara Indra bukan dewa biasa, tetapi dia pemimpin dari 8 dewa lain, para penguasa unsur-unsur alam. Dia adalah rajanya para dewa. Dalam kasanah mitologi Yunani dan Romawi, Batara Indra berpadanan dengan dewa Zeus. Jika Satria Piningit adalah putra sulung Batara Indra, mungkinkah dia seorang manusia setengah dewa? Konsep manusia setengah dewa dapat kita jumpai dalam mitologi Yunani, misalnya tokoh Herakles, atau dalam literatur Romawi dikenal dengan nama Hercules, putra dewa Zeus. Perbedaannya, Hercules sudah pernah hadir, ini menurut mitologi ya, sementara Satria Piningit masih dinantikan, belum muncul. Admin mengerti bahwa sebagian besar dari kita sulit menerima konsep manusia setengah dewa. Mungkin kita memerlukan pendekatan lain untuk memahami teks tentang putra sulung Batara Indra tadi. Batara Indra mungkin dimaksudkan sebagai simbolisasi, sebuah metafora, bahwa leluhur Satria Piningit bukanlah berasal dari rakyat biasa, melainkan dari kalangan penguasa. Jadi, Satria Piningit adalah keturunan penguasa. Tafsir lain yang dapat kita kemukakan tentang putra sulung Batara Indra ini, mungkin maksudnya bukan keturunan secara genealogis biologis, namun keturunan secara spiritual, bahwa tokoh tersebut menjadi avatara atau penjelmaan dari Dewa Indra. Pemimpin ini mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Setan adalah gambaran kekuatan jahat yang merusak tatanan dan kebaikan. Makna dari kalimat ini adalah sang pemimpin dapat mengembalikan tatanan yang baik dan menyingkirkan kekuatan-kekuatan yang dapat merusak keharmonisan hidup. Dengan demikian, baik mikrokosmos yakni umat manusia maupun makrokosmos yakni alam semesta selamat dari kehancuran. Konsep datangnya penyelamat yang berasal dari kekuatan ilahiyah adalah sebuah konsep mesianisme. Konsep mesianisme dalam agama-agama Abrahamik pertama kali muncul di kalangan umat Yahudi ketika mereka mengalami penindasan dari bangsa-bangsa asing, baik pada masa pembuangan ke Babilonia maupun pada masa penjajahan bangsa Romawi. Mereka mengharapkan datangnya seorang Mesias seperti yang pernah dinubuatkan oleh para nabi dari kalangan mereka. Mesias itu diharapkan dapat membebaskan mereka dari penindasan dan penjajahan bangsa-bangsa lain. Kemudian muncullah Yesus Kristus. Sebagian orang mempercayai Yesus atau Nabi Isa alaihi salam adalah Mesias yang dinubuatkan para nabi. Namun sebagian tidak mempercayai bahwa dia adalah Mesias itu. Mereka yang percaya kemudian membentuk satu komunitas. Komunitas itu kemudian disebut dengan umat Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Mereka yang tidak percaya tetap menjadi Yahudi hingga saat ini dan masih mengharapkan datangnya Mesias untuk membebaskan mereka.
Perbedaan pemahaman terhadap misi kedatangan seorang Mesias mengakibatkan perbedaan ekspektasi yang pada akhirnya berpengaruh pada penerimaan maupun penolakan terhadap Yesus sebagai Mesias. Para pengikut Yesus menganggap Yesus adalah Mesias bukan dalam arti politik, melainkan dalam arti rohani. Sedangkan umat Yahudi memahaminya dalam arti politik. Perbedaan pemahaman dan penafsiran itulah yang menyebabkan adanya penerimaan maupun penolakan terhadap kemesiahan Yesus. Meskipun umat Kristen mempercayai Yesus sebagai Mesias, namun mesianisme di kalangan mereka tidak hilang atau belum selesai. Yesus dipercayai masih akan datang kedua kalinya pada akhir zaman untuk membebaskan umat manusia dari cengkeraman kekuasaan setan atau iblis. Mirip dengan putra Batara Indra tadi ya, masih kuasa mengusir setan. Kepercayaan yang serupa dipercayai juga oleh umat Muslim bahwa pada akhir zaman Yesus atau Nabi Isa alaihi salam akan datang kembali bersama Imam Mahdi untuk memusnahkan Dajjal atau iblis. Sementara umat Yahudi masih mengharapkan datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka secara politis, yakni mengembalikan 10 suku Israel yang hilang dan mempersatukan kembali dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di tanah terjanji, yakni Palestina. Dengan demikian, agama-agama Abrahamik, yakni Yahudi, Kristen maupun Islam, mempunyai keyakinan mesianistik, yakni datangnya juru selamat pada akhir zaman. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Kitab-kitab suci juga tidak menyebutkan waktu secara definitif dan spesifik, melainkan hanya memberikan tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman itu ternyata sudah ada sejak dahulu dan masih ada hingga sekarang, dan sepertinya akan terus ada selamanya. Namun Mesias yang dinanti-nantikan belum juga datang. Gambaran tentang mesianisme di dalam agama-agama Abrahamik itu mempunyai kesamaan dengan mesianisme tentang Satria Piningit di dalam masyarakat Jawa. Ada yang mempercayai bahwa Satria Piningit sudah muncul, tetapi ada yang mengatakan belum. Namun ada juga yang mempercayai bahwa Satria Piningit sudah berkali-kali muncul dan masih akan muncul lagi. Ada yang menyebut Satria Piningit adalah Soekarno, ada yang menyebut dia adalah Soeharto, ada lagi yang menyebut dia adalah SBY, ada yang bilang dia adalah Jokowi, dan ada lagi yang bilang belum datang, tunggu sebentar lagi. Satria Piningit masih loading. Ya, Satria Piningit masih loading. Sambil menunggu loadingnya Satria Piningit, baik kita menyimak lagi dari mana asal muasal mesianisme Nusantara atau lebih spesifik mesianisme Jawa ini bermula. Istilah Satria Piningit secara eksplisit dimunculkan oleh pujangga Ki Ronggowarsito di dalam kitabnya yang berjudul Kolotido. Ronggowarsito adalah pujangga Keraton Kasunanan Surakarta yang hidup pada pertengahan abad ke-19. Meski tidak hidup sejaman dengan Prabu Jayabaya, namun Ronggowarsito banyak dipengaruhi oleh ramalan-ramalan yang konon berasal dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang hidup pada awal abad ke-12. Meskipun pendapat para ahli saat ini umumnya menganggap bahwa ramalan Jayabaya sebenarnya bukan berasal dari Prabu Jayabaya, melainkan dari Sunan Giri Prapen ketiga, yakni cucu buyut Sunan Giri. Ramalan Ronggowarsito tentang munculnya Satria Piningit mempunyai kemiripan dengan ramalan dalam kitab Musarar Jangka Jayabaya, Serat Darmo Gandul, dan Ugawangsit Siliwangi. Ramalan dalam naskah-naskah itu memang tidak secara eksplisit menyebut istilah Satria Piningit. Hanya kitab Kolotido dari Ronggowarsito yang menyebut secara eksplisit istilah Satria Piningit. Itu pun Satria Piningit hanya salah satu dari 7 ciri-ciri atau kategori pemimpin yang digambarkan oleh Ronggowarsito.
Selain Satria Piningit, masih ada 6 satria lainnya. Tentu tidak termasuk di dalamnya adalah Satria Baja Hitam. Berikut ini 7 satria yang akan memerintah Nusantara menurut Ronggo Warsito, yakni Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, yakni tokoh yang keluar masuk penjara untuk membebaskan bangsanya dari penindasan. Soekarno mungkin masuk dalam kategori ini. Soekarno beberapa kali dibui maupun dibuang oleh Belanda, namun pada akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan bangsanya dan menjadi presiden pertama. Satrio berikutnya adalah Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar, yakni pemimpin yang berharta dan berwibawa, namun akhirnya terjatuh karena tersandung masalah. Soeharto sepertinya memiliki kriteria ini, kaya, kuat, berwibawa, namun akhirnya jatuh tersungkur tersandung masalah. Satrio berikutnya adalah Satrio Jinumput Sumelo Atur, yakni pemimpin yang diangkat secara kebetulan karena untuk mengisi kekosongan kekuasaan sementara, dijumput atau dipungut begitu saja. Tampaknya Habibie termasuk dalam kriteria ini. Kemudian Satrio Lelono Topo Ngrame, yakni pemimpin yang berjalan sendirian dan tidak punya teman dan menghindari keramaian. Mungkin kita bisa menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah pemimpin yang tidak punya partai dan tidak mempunyai massa. Siapa yang memenuhi kriteria ini? Jokowi? Entahlah. Berikutnya adalah Satrio Piningit Hamungtuoh, yakni pemimpin yang keluar dari persembunyiannya untuk meneruskan perjuangan leluhurnya. Inilah Satrio Piningit itu, Satrio Piningit Hamungtuoh, yakni pemimpin yang mendapatkan legitimasi dan mendapatkan dukungan masyarakat karena karisma leluhurnya. Megawati mungkin memenuhi kriteria ini karena beliau adalah keturunan pemimpin sebelumnya, yakni Soekarno. Berikutnya Satrio Boyong Pambukaneng Gapuro, yakni pemimpin yang memindahkan atau memboyong pusat pemerintahannya dan membuka gerbang atau gapura baru. Siapa yang memenuhi kriteria ini? Mungkinkah yang dimaksud adalah presiden yang akan memindahkan ibu kota negara ke tempat yang baru? Pemimpin ini dikatakan juga sebagai pembuka gapura atau gerbang, yang mungkin maksudnya adalah gerbang kejayaan. Siapa dia? Jokowi? Meskipun menginisiasi pemindahan ibu kota, Jokowi tampaknya juga tidak termasuk dalam kriteria ini, sebab agenda memboyong ibu kota terkendala dengan pandemi COVID-19 dan masa jabatannya yang terbatas tidak memungkinkan bagi Jokowi untuk dapat menuntaskan rencana pemindahan ibu kota. Memangnya Jokowi sama dengan Bandung Bondowoso yang bisa memindahkan ibu kota dalam semalam saja? Tidak kan? Tapi entahlah. Berikutnya adalah Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, yakni pemimpin yang sangat religius, layaknya seorang pendeta atau ulama yang memahami hikmat atau wahyu. Gus Dur tampaknya memenuhi kriteria ini. Sebagai seorang kiai, Gus Dur bukan hanya kiai biasa, tetapi dia dikenal memiliki makrifat yang tinggi. Tapi benarkah begitu? Entahlah. Penyematan para presiden yang pernah memerintah dengan kategori-kategori satria yang sudah kita dengarkan tadi hanyalah tebak-tebakan admin dengan metode cucoklogi. Ya, dicocok-cocokin saja. Benar atau tidaknya tidak tahu. Anda mungkin punya penafsiran yang lebih akurat dengan menggunakan metode yang lebih canggih. Boleh tuangkan dalam komentar di bawah ini. Baik, kita lanjut. Jika kita melihat dari ketujuh kategori pemimpin yang akan atau mungkin sudah memimpin negeri ini, Satria Piningit hanya satu dari ketujuh kategori satria yang disebutkan oleh Ki Ronggo Warsito. Itu pun jika dimaknai secara literal, Satria Piningit adalah pemimpin yang berasal dari keturunan pemimpin sebelumnya. Jika kita menempatkan dalam konteks kepemimpinan nasional Indonesia, Megawati satu-satunya yang memenuhi kriteria ini karena dia adalah anak Presiden Soekarno. Megawatilah Satria Piningit itu. Namun, mungkin karena ternyata Megawati ketika memerintah tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yakni membebaskan bangsa ini dari kemiskinan. Kita maunya mengabaikan Megawati
dan mengharapkan munculnya Satria Piningit yang lain. Dengan mengikuti konsep Ronggowarsito ini, maka Satria Piningit yang lain itu adalah para calon presiden yang leluhurnya adalah mantan presiden juga. Entah itu keturunan Soekarno, keturunan Soeharto, keturunan Habibie, keturunan Gus Dur, keturunan Megawati, keturunan SBY, atau keturunan Jokowi. Jika Anda bukan keturunan dari para mantan presiden itu, Anda tidak termasuk dalam kategori ini. Tapi Anda jangan berkecil hati. Anda masih bisa menjadi satria-satria yang lain. Mungkin Anda akan menjadi Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, atau mungkin Anda akan menjadi Satrio Pinandito Sinsian Wahyu, atau mungkin Satrio Lelono Topo Ngrame, atau satria-satria yang lainnya. Yang jelas, jika Anda bukan keturunan presiden yang pernah berkuasa di Indonesia, Anda bukan Satria Piningit. Itu jika kita memakai konsepnya Ki Ronggowarsito. Pertanyaan kita, benarkah Satrio Piningit akan mengantarkan Nusantara pada era kejayaannya? Jika kita mengikuti konteks ramalan Ronggowarsito itu, tampaknya ekspektasi kita meleset jauh. Ronggowarsito menyebut Satria Piningit bukan dalam konteks kejayaan Nusantara, tetapi konteksnya adalah asal-usul seorang pemimpin. Bicara Satrio Piningit dalam konteks ini berarti bicara tentang politik dinasti. Ya, karena Satrio Piningit adalah pemimpin yang mendapatkan dukungan dan legitimasi karena silsilahnya, yakni keturunan pemimpin sebelumnya. Apa namanya itu kalau bukan politik dinasti? Baiklah, supaya ekspektasi kita tidak meleset jauh, mari kita perlebar cakrawala pengertian kita tentang Satria Piningit. Definisi kita tentang Satria Piningit kita perluas. Kita pahami saja Satria Piningit sebagai pemimpin masa depan yang diramalkan oleh para pujangga masa lalu yang akan membawa kejayaan Nusantara dan membuat rakyatnya makmur, sejahtera, aman, dan sentosa. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Mari kita masuk dalam konteks ramalan yang paling tua tentang hal ini, yakni Jangka Jayabaya. Ulasan singkat tentang asal-usul maupun bunyi lengkap dari ramalan Jayabaya. Admin sudah pernah membuat satu video khusus tentang hal ini. Silakan Anda mencarinya di channel ini. Pada bait yang ke-173 dari Jangka Jayabaya berbunyi demikian. Ngluruk tanpa bolo, menyerang tanpa pasukan. Yen menang tan ngasorake liyan, bila menang tidak menghina yang lain. Para kawula padha suga-suga, rakyat bersukaria. Margo adeling pangeran wus teko, karena keadilan Tuhan telah tiba. Ratune nyembah kawulo, raja menyembah rakyat. Angagem Trisula Weda, bersenjatakan Trisula Weda. Para pandita hiyo padha muja, para pendeta juga pada memuja. Hiyo iku momongane kaki Sabdo Palon. Itulah asuhannya Sabdo Palon. Sing wis aduwirang nanging kondang, yang sudah menanggung malu tetapi termasur. Genaho cetha kanthi jinglang, segalanya tampak terang benderang. Nora ono wong nggersulo kurang, tidak ada orang yang mengeluh kekurangan. Yo iku tondone kala bendu wis minger, itulah tanda zaman kala bendu telah usai. Centi waktu jejering kala mukti, berganti zaman penuh kemuliaan. Andayani indering jagat raya, memperkokoh tatanan jagat raya. Podo asung bekti, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Bait ini merupakan bait penutup dari beberapa bait sebelumnya yang menggambarkan ciri pemimpin yang akan membawa Nusantara pada keemasan dan kejayaannya. Munculnya pemimpin ini mengakhiri zaman yang disebut Kala Bendu, yaitu era di mana negeri dilanda banyak bencana, kesusahan, kelaparan, penyakit, dan peperangan. Zaman Kala Bendu digantikan oleh zaman Kala Mukti, yaitu zaman penuh kemuliaan. Dalam bait ini disebutkan bahwa pemimpin yang dimaksudkan adalah asuhan Sabdo Palon. Tokoh Sabdo Palon ini muncul juga dalam serat Darmo Gandul. Admin juga sudah pernah mengunggah satu video khusus membahas siapa sejatinya Sabdo Palon. Silakan Anda mencarinya di channel ini. Intinya,
Peran Sabdo Palon sebagaimana dikisahkan di dalam serat Darmo Gandul adalah pembimbing atau pengasuh para raja atau pemimpin tanah Jawa. Namun Sabdo Palon akhirnya meninggalkan Pulau Jawa karena kecewa terhadap Prabu Brawijaya yang memeluk agama baru, yaitu agama Islam, untuk mengikuti agama istri dan anaknya. Episode perpisahan Sabdo Palon dengan Brawijaya menjadi akhir dari masa Majapahit. Namun Sabdo Palon berjanji akan datang kembali untuk menegakkan kejayaan Nusantara dan menegakkan agama Budi. Agama Budi yang dimaksud tidak menunjuk pada agama tertentu secara spesifik, melainkan menunjuk pada praktik beragama yang menjunjung budi pekerti, menghormati tata krama dan ajaran para leluhur. Kejayaan Nusantara ditandai dengan dihargainya kebudayaan adiluhung bangsa Indonesia. Ronggo Warsito tidak menyebut tokoh Sabdo Palon dalam tulisan-tulisannya. Uga Wangsit Siliwangi juga tidak menyebutkan tokoh Sabdo Palon. Namun Wangsit Siliwangi menyebut tokoh yang berjuluk Budak Angon atau anak gembala. Anak gembala atau Budak Angon ini bukanlah pemimpin yang akan muncul itu, tetapi dialah yang mengetahui rahasia dari kemunculan penguasa yang adil yang dinanti-nantikan. Tapi ratu saha, di mana asalna eta ratu? Engke oge dia nyaraho. Ayuna mah siar kutu eta Budak Angon, jik gera narinda, tapi ulah ngaliu ka tukang. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang carilah oleh kalian pemuda gembala. Silahkan pergi, ingat, jangan menoleh ke belakang. Untuk mengetahui rahasia tentang pemimpin yang adil atau kalau boleh kita sebut Satria Piningit, kita harus mencari Budak Angon atau anak gembala. Tampaknya peran Budak Angon dalam Wangsit Siliwangi sama dengan peran Sabdo Palon, yaitu pendamping. Konsep tentang tokoh pendamping terdapat dalam banyak kisah tentang tokoh yang dipandang sebagai utusan dari surga. Misalnya, Musa didampingi oleh Harun, Yesus atau Isa didampingi oleh Yohanes atau Yahya. Atau Isa ketika turun kedua kalinya nanti di dalam Islam diyakini berdampingan dengan Imam Mahdi. Begitu pula Satria Piningit didampingi oleh Sabdo Palon atau Budak Angon. Persoalannya, Sabdo Palon maupun Budak Angon ini apakah akan muncul sebagai tokoh historis atau tokoh spiritual? Kajian tentang ini akan bisa sangat panjang, padahal video ini sudah sangat panjang. Baik, kita singkat saja. Kita fokus saja pada Satria Piningit. Jika Budak Angon perannya sama dengan Sabdo Palon, yaitu pendamping bagi Satria Piningit, maka yang perlu kita cari tahu adalah apa yang digembalakan oleh Budak Angon. Kerbau atau sapi atau kambing? Tidak dijelaskan. Tetapi anak gembala kalau tidak punya gembalaan, namanya bukan anak gembala. Ini kerbau atau sapi ya? Tampak lebih seperti kerbau, juga seperti sapi. Halah, lupakan. Ini hanya cucuk logi. Yang anti terhadap partai dengan lambang kerbau atau sapi itu tadi, jangan baper. Admin hanya bercanda. Swear, admin hanya membuat cucuk logi. Kembali kita mengingat ramalan Jayabaya, bahwa satria yang dinantikan itu adalah asuhan Sabdo Palon. Sementara Wangsit Siliwangi memunculkan Budak Angon dengan peran yang kurang lebih sama dengan peran Sabdo Palon. Maka asuhan Budak Angon tidak lain adalah gembalaannya. Tentu tidak mungkin kerbau atau sapi atau kambing yang akan mengikuti pilpres. Mau tidak mau, kerbau atau sapi atau kambing harus kita pahami sebagai kiasan atau sanepo atau perumpamaan atau perlambang. Anda bisa memecahkan teka-teki ini? Siapa atau apa yang dilambangkan dengan gembalaan dari Budak Angon? Admin angkat tangan dah. Khawatir nanti dibully di kolom komentar. Dari urutan panjang lebar ngalor ngidul tadi, ada dua hal yang sepertinya bisa menjadi kunci untuk menguak Satria Piningit sesuai dengan ramalan-ramalan yang dibuat para pujangga terdahulu. Pertama, Satria Piningit bukan berasal dari keturunan rakyat biasa, melainkan keturunan pemimpin. Hal itu digambarkan dengan frasa masih putra sulung Batara Indra. Kedua, apa yang digembalakan oleh Budak Angon?
Mungkin setelah ini Mas Tommy Soeharto atau Mbak Yeni Wahid atau Mas Gibran membuat partai dengan lambang kerbau. Atau Mas AHY mengganti bintang Mercy pada partainya dengan kepala kambing. Atau Mbak Puan tinggal ngomong saja bahwa gambar partainya itu sebenarnya bukan banteng, tapi kerbau atau sapi. Hah, banteng dan sapi apa bedanya ya? Ya, sudah. Ini jangan dianggap serius, hanya bercanda. Intinya, ekspektasi kita tentang Satria Piningit jangan terlalu berlebihan. Nanti bisa kecewa. Sehebat-hebatnya Satria Piningit, dia hanyalah seorang presiden yang bekerja berdasarkan sistem Ratu Adil. Seperti yang sudah kita ketahui, sistem Ratu Adil tidak lain adalah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasilanya. Bukan bekerja dengan kekuatan magis seperti kisah-kisah mitologi seorang pahlawan yang mampu mengubah keadaan dalam waktu semalam. Beberapa orang menganggap yang dimaksud dengan Satria Piningit adalah Imam Mahdi dan Isa Al-Masih. Anda mungkin menganggap hal itu sebagai kengawuran yang berlebihan. Admin juga menganggap demikian. Mesianisme di mana-mana mempunyai pola yang sama, tetapi tidak berarti semuanya sama. Mesianisme di setiap agama atau kebudayaan mempunyai latar belakang dan konteksnya yang berbeda-beda, sekalipun polanya sama. Maka, menyamakan Satria Piningit dengan Imam Mahdi dan Isa Al-Masih adalah kengawuran yang tak terkira. Pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kekurangan dalam analisa maupun narasi yang admin sajikan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Anda boleh setuju, boleh juga tidak. Salam sejahtera dari Wong Curah Jati. Rahayu, wassalam. Semoga Tuhan memberkati.